Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian pertemuan ke-13. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai drainase pertanian. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi drainase, kemudian klasifikasi drainase, peruntukannya, kemudian pengaruh drainase, baik itu pengaruh positif atau negatif, kemudian pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah. Pada kali ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat suatu sistem drainase, kemudian apa saja yang diperlukan dan perhitungan apa saja nanti yang diperlukan untuk membuat saluran drainase. Jadi yang pertama, desain drainase permukaan yang diperlukan adalah data topografi, peta topografi skala 1:50.000. Ini peta detail ya, sampai 1:25.000, dilengkapi dengan garis kontur dengan selang atau jarak 0,5 meter untuk daerah datar atau 1 meter untuk daerah berbukit. Kemudian profil petanya memanjang dengan skala horizontal 1:2000 dan skala vertikal 1:200. Potongan melintang atau cross section dengan skala 1:200 pada setiap interval 50 meter untuk teras yang lurus dan 25 meter untuk teras yang melengkung. Kemudian penggunaan foto udara dan ortofoto yang dilengkapi dengan garis ketinggian diperlukan khususnya untuk perencanaan tata letak atau desain layout. Peta kontur ya, jadi ini garis kontur, kemudian ini interval tadi ya, interval kontur. Jadi interval ini dihitung 1/2000 dikali skala, jadi ini atau interval konturnya 100 meter ya, jadi ini 100 meter. Kemudian ini adalah indeks kontur, artinya ini adalah ketinggian konturnya. Jadi ini 200 meter permukaan laut, 300 meter di permukaan laut. Ya, sampai 1.500 meter di permukaan laut. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau daerah berbukit seperti ini, artinya konturnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini 0, kemudian ini adalah ketinggian 10, kemudian 20 meter, 30 meter, dan ini 50 meter gitu ya. Jadi dari 0, 10 meter, nah itu konturnya. Salah satu contoh foto udara ya, diambil dari Google Earth. Jadi dari foto udara ini kita bisa melihat sungai alami yang ada di lokasi areal atau lahan kita. Kemudian kita bisa mempertimbangkan dari mana sungainya akan atau airnya kita akan masukkan ke lahan ya, atau inlet. Kemudian kemana air yang berlebihan dari lahan itu akan kita buang melalui saluran drainase. Adalah debit rencana. Kita akan memperhatikan juga jaringan pembuang, yaitu untuk mengalirkan kelebihan air secara gravitasi. Kemudian pembuangan air pada daerah-daerah datar atau pasang surut biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi muka air laut, muka air sungai, dan saluran. Muka air di outlet sangat penting dalam perencanaan bangunan, khususnya di lokasi ujung saluran pembuangan. Jadi tinggi muka air di outlet dari lahan kita itu harus benar-benar kita perhatikan sehingga kita bisa merancang dengan baik bangunan untuk drainasenya. Ini daerah outlet kita ini harus benar-benar kita tahu, kita pahami gitu ya.
kita pelajari berapa ketinggian muka airnya, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan untuk membuat saluran drainase di outlet kita untuk mengeluarkan air dari lahan. Di outletnya kita bisa membuat pintu klep otomatis gitu ya, yang berfungsi untuk mencegah air masuk ke area drainase. Pintu ditutup selama muka air tinggi gitu ya, jadi tidak kembali masuk ke lahan. Pintu secara otomatis ditutup. Kemudian pintu akan membuka, artinya air dari lahan akan keluar ya melalui outlet ketika muka air di outletnya rendah. Ini klep otomatis, jadi ketika air di outletnya rendah, air dari lahan yang berlebih bisa dikurangi. Tapi ketika air di outletnya lebih tinggi dari di lahan, supaya tidak kembali menggenangi lahan, pintunya akan menutup secara otomatis karena airnya akan masuk, tapi karena ada klep atau pintu ini, airnya tidak masuk dan tidak membasahi lahan. Nah ini ya, jadi ini outletnya, ketika ini pasang tidak bisa masuk karena ini tertutup otomatis, tetapi ketika ini turun, air yang berlebihan dari lokasi akan keluar melalui pintu ini. Kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimana drainase untuk padi sawah. Ya, jadi untuk padi sawah, lahan yang ditanami padi itu umumnya datar atau berteras ya. Bisa berbukit tapi dibuat teras. Ya, itu yang harus kita pahami adalah ketinggian genangannya, kemudian lama genangan, kemudian fase pertumbuhan tanaman dan varietas padinya. Ini yang harus kita pahami betul-betul untuk merancang drainase padi sawah. Pertumbuhan tanaman padi yang paling terhadap kelebihan genangan itu biasanya di persemaian, kemudian pada saat pemindahan bibit dari persemaian ke lahan ya, pada saat tanam awal di lahan, kemudian pada awal masa berbunga. Nah, jadi ini fase paling rentan di mana tanaman akan berdampak apabila terjadi kelebihan genangan. Apabila padi tergenang melebihi setengah dari tinggi tanaman selama lebih dari 3 hari berturut-turut, maka akan menurunkan produksi secara nyata. Yang pertama, tinggi genangan yang diizinkan di petak sawah itu tidak lebih dari 30 cm dan lama genangan tidak boleh lebih dari 3 hari. Apabila tinggi genangan lebih dari 30 cm, lama genangannya harus tidak lebih dari 24 jam atau 1 hari. Kelebihan genangan di petak sawah bisa disebabkan karena hujan lebat atau limpasan air irigasi yang masuk ke lahan atau drainase dan rebesan dari saluran. Laju aliran air dari lahan ke saluran drainase dipengaruhi beberapa faktor. Jadi air yang keluar dari saluran drainase yang mengalir itu dipengaruhi oleh konduktivitas hidrolik tanah atau daya hantar air. Ya, daya hantar tanah terhadap air yang lewat. Kemudian konfigurasi muka air tanah dan arah hidrolik muka air tanah. Kemudian kedalaman saluran terhadap muka air tanah dan permukaan tanah. Jadi kedalaman saluran juga penting. Kemudian jarak horizontal antara fasilitas drainase, kemudian fasilitas drainase, kemudian lubang-lubang aliran masuk dalam pipa drainase, kemudian diameter saluran drainase. Nah, ini yang mempengaruhi laju aliran air di dalam saluran drainase ketika akan mengeluarkan air dari lahan. Mengalir dari tanah menuju saluran drainase apabila tekanan air tanah lebih besar dari tekanan atmosfer atau muka air tanah harus lebih tinggi dari saluran drainase, sehingga air akan mengalir dari lahan atau dari tanah menuju saluran drainase. Persamaan rancangan drainase, persamaan yang dibuat secara teoritis atau empiris dengan tujuan untuk menentukan kedalaman saluran drainase, kemudian jarak antara saluran drainase pada jenis tanah dan kondisi air tanah yang berbeda ya. Jadi jarak antar saluran drainase ini perlu diperhatikan pada jenis tanah dan kondisi air tanah yang berbeda. Karena kondisi lapangan yang heterogen yang berbeda, persamaan yang dibuat berdasarkan asumsi dengan membuat sistem aliran yang ideal dan disederhanakan. Jadi karena kondisi lahan atau lapangan yang berbeda, jadi persamaannya dibuat berdasarkan asumsi. Persamaan Hockhout ya 1937
persamaan untuk menghitung jarak antara saluran drainase dan kedalaman yang diperlukan untuk mempertahankan muka air tanah di bawah ketinggian tertentu. Jadi persamaan ini adalah untuk menentukan jarak saluran drainase, kemudian kedalaman yang diperlukan untuk mempertahankan muka air tanah di bawah ketinggian tertentu. Modal persamaannya ya S kuadrat sama dengan ini 4H per Q 2dA plus H, di mana S itu jarak antar saluran drainase, satuannya meter. Kemudian K itu adalah daya hantar tanah terhadap air yang lewat atau konduktivitas hidrolik cm per detik. Kemudian Q itu adalah laju perkolasi. Ya, perkolasi ini adalah air yang mengalir melalui pori tanah menuju bagian atau lapisan yang lebih dalam cm per detik. Kemudian dA ini adalah tinggi saluran drainase dari dasar kedap atau dari lapisan yang tidak bisa dilewati oleh air lagi. Jadi berapa tinggi salurannya nanti dari lapisan kedap air. Kemudian H ini adalah tinggi maksimum muka air tanah di atas saluran drainase. Nanti H ini adalah tinggi maksimum berapa muka air tanah di atas saluran drainase. Ya, jadi ini lapisan kedap yang tidak bisa ditembus air. Kemudian ini tinggi dA ini adalah tinggi saluran drainase dari permukaan kedap tadi. Kemudian ini S ini adalah jarak dari saluran drainase 1 ke saluran drainase yang lain. Kemudian ini adalah tinggi muka air. Ya, yang H tadi tinggi muka air dari tinggi muka air maksimum dari saluran drainasenya. Jadi ini ilustrasi dari persamaan antar saluran drainase. Persamaannya X itu adalah setengah S. Jadi titik tengahnya saluran antar saluran drainase setengah S, karena S adalah jarak antara dua saluran drainase. Kemudian diperoleh tinggi maksimum dari lengkung muka air tanah Hmax tadi ya. Persamaannya QS kuadrat per 8 konduktivitas. Kemudian ini dA ini adalah ketinggian saluran drainase dari lapisan kedap. Jadi ini adalah rumus persamaan untuk membuat saluran drainase, baik itu jaraknya ataupun ketinggian saluran drainase dari lapisan kedap. Nah, ini asumsi ya yang melatar belakangi persamaan tersebut karena bersifat homogen dan memiliki konduktivitas hidrolik yang tetap. Saluran drainase paralel dan berjarak sama. Gradien hidrolik pada tiap titik di bawah muka air tanah adalah sama. Kemudian berlaku hukum Darcy ya, suatu lapisan kedap terdapat pada kedalaman tertentu di bawah saluran. Contoh penggunaan tadi hukum Hotz-Haupt itu, hitunglah jarak antar saluran drainase pada dua jenis tanah dengan nilai konduktivitas hidrolik atau K. Untuk tanah A adalah 10⁻⁴ cm per detik dan tanah B 10⁻⁵ cm per detik. Kemudian hitung lengkung muka air tanah maksimum yang diizinkan Hmax sebesar 1 meter di atas saluran drainase yang berada 2 meter di atas lapisan kedap. Nah, jadi jarak saluran drainasenya 2 meter dari lapisan kedap. Silahkan atau coba hitung Hmax-nya. Kemudian total curah hujan. Ya, ketika total curah hujan adalah 1200 mm dan total evapotranspirasi 1000 mm selama 6 bulan musim pertumbuhan. Nah, hitung jaraknya ya antar saluran drainase apabila ketentuannya seperti ini. Jadi dari persamaan Hotz-Haupt kita bisa mencari berapa jarak antar saluran. Kita cari dulu Hmax. Persamaan Hmax tadi sama dengan Q perkolasi dikali S kuadrat per 8 konduktivitas dikali tinggi saluran dari lapisan kedap, sehingga jarak antar saluran diperoleh, kita balik ya, 8K dikali dA dikali Hmax pangkat setengah dibagi perkolasi. Jarak untuk tanah A, jarak antar salurannya konduktivitasnya tadi 10⁻⁴ cm per detik. Kemudian jarak permukaan saluran dengan lapisan kedap 200 cm, kemudian Hmax-nya 100 cm pangkat setengah. Kemudian ini curah hujan 1200 mm ya. Kita
kita jadikan sentimeter 1200, kemudian ini 1000 kita jadikan 100. Kemudian ini perkolasinya ya. Kemudian ini waktu selama 6 bulan ya. Karena satuan perkolasi adalah sentimeter per detik ya, jadi ini hujannya, kemudian ini waktu selama 6 bulan ya. Jadi kita peroleh S atau jarak antar salurannya sama dengan 3550,8 cm atau 35,5 meter. Kemudian untuk tanah B, jarak antar salurannya didapatkan 1122,6 cm atau 11,23 meter. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa semakin besar konduktivitas, maka jarak antar salurannya semakin lebar atau semakin jauh.